Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Adianto, NPM 1810306008, mata kuliah Etnomatematika, dosen pengampu Ibu Aprilia Nur Hasanah, Magister Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran berbasis etnomatematika Candi Selogrio. Seperti apakah pembelajarannya? Yuk, mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang telah saya buatkan di forum e-learning. Oke, nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bangun datar. Nah, tapi pertemuan kali ini agak sedikit berbeda ya anak-anak. Terus perbedaannya di mana ya Bapak ya? Nah, perbedaannya pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan pembelajaran matematika berbasis etnomatematika. Apakah itu? Nah, jadi pembelajaran etnomatematika yaitu pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran dengan budaya ataupun dengan sejarah, seperti itu. Nah, pasti makin penasaran kan anak-anak? Yuk, kita belajar bersama dengan etnomatematika. Oke. Nah, namun sebelum itu saya izin menyampaikan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada dua, yaitu kompetensi pengetahuan dan juga kompetensi keterampilan. Nah, untuk kompetensi pengetahuan itu adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian. Serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, untuk kompetensi inti bidang keterampilan yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya ini mengambil KD 3.11 dan juga KD 4.11, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi empat, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar ginjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Nah, untuk KD 4.11 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar ginjang, trapesium, dan layang-layang, serta segitiga. Oke. Nah, terus apa sih indikator pencapaian kompetensinya pada pembelajaran kali ini? Indikatornya ada 4, yaitu yang pertama, menentukan konsep rumus luas persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Kemudian, menentukan konsep rumus keliling persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Untuk nomor 3, menentukan penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan keterkaitan antara rumus luas dan keliling persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium. Dan yang keempat, menerapkan konsep rumus luas dan keliling persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium dalam masalah kontekstual. Oke. Nah, selanjutnya ada
tujuan pembelajarannya, yaitu setelah kegiatan pembelajaran daring menggunakan model problem based learning berbasis etnomatematika, peserta didik diharapkan dapat menentukan konsep rumus dan keliling persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium dengan benar, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan keterkaitan antara rumus luas dan keliling persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium dengan baik. Nah, untuk tujuan yang ketiga, menerapkan konsep rumus keliling dan luas persegi, persegi panjang, segitiga, dan trapesium dalam masalah kontekstual. Nah, pasti anak-anak sudah tidak sabar ya dalam pembelajarannya. Yuk. Nah, di sini. Nah, ini yang pertama saya ingin bertanya dulu, ada yang tahu nggak ini tuh candi apa sih? Ini tuh di daerah mana sih? Nah, ada yang tahu? Oke, benar ya. Ini adalah Candi Selo Griyo. Nah, terus di mana sih candi ini? Betul, di Windusari, Magelang. Nih, pasti yang belum tahu jadi tahu kan? Oh, ternyata Magelang itu tidak hanya punya Borobudur dan lain sebagainya, tapi dia juga punya Candi Selo Griyo yang tentu tidak semua kalangan tahu ya tentang candi ini. Nah, terus dia itu tepatnya benar tadi di Windusari, namun untuk alamat lengkapnya di Desa Candisari, Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, benar ya. Yuk, terus apa sih tentang Candi Selo Griyo ini? Nah, yuk. Jadi, Candi Selo Griyo ini adalah salah satu wisata yang berada di daerah Windusari. Nah, Magelang. Tepatnya di Desa Candisari. Nah, di sini candi ini tuh udah indah ya. Nah, namun di sini dia masih dikelilingi oleh 3 bukit. Nah, bukit apa aja ya? Nah, ada Bukit Condong, Bukit Giyanti, dan juga Bukit Malang. Nah, terus candi ini disebut dengan Candi Selo Griyo. Nah, Candi Selo Griyo ini diperkirakan dibangun pada abad 9 Masehi. Namun, baru ditemukan di tahun 1835 Masehi oleh Presiden Magelang yang menjabat di masa penjajahan Belanda yang bernama Hartman. Nah, selain bernilai sejarah, candi ini juga dikelilingi oleh pemandangan yang mempesona. Oke, ini cocok nih buat yang mau healing-healing kan. Nah, oke, lanjut healing-healing tapi beredukasi ya, atau ada pembelajarannya gitu. Oke. Nah, terus coba tuh kalian cari tahu lebih dalam mengenai bangunan Candi Selo Griyo dan temukanlah bangun datar dari bangunan candi tersebut. Kira-kira itu di candi itu ada apa aja ya bangun datar yang bisa anak-anak temukan di situ. Nah, nanti apa saja yang bisa didapatkan? Yuk, apa aja? Lebih mendalami candinya dan juga lebih tahu nih apa aja nih. Oke, apa saja? Oke. Nah, ini untuk kita bisa melihat lebih dekat. Nah, selagi kita amati ada beberapa bangun datar. Yang pertama ada apa? Anak-anak, persegi. Boleh, ini benar ya, persegi. Kita bisa melihat persegi itu di mana ya? Susunan batuan dari Candi Selo Griyo. Oke, lanjut. Nah, ini ada apa lagi? Persegi panjang, betul. Nah, persegi panjang didapat dari gambar yang mana? Nah, gambar yang itu ya. Nah, itu dia disebut dengan relung. Nah, relung itu adalah tempat yang berisi arca para dewa-dewa ya kalau dalam agama Hindu seperti itu. Nah, oke, ya, terus ada apa lagi? Oh iya, segitiga. Oke, segitiga itu atas dari relung kan tadi ada relungnya. Nah, itu atasnya kan dia ada bentuk segitiga itu ya. Oke, lanjut. Terus ada trapesium. Ini dari mana kalau mendapatkan trapesium? Oke, jadi di susunan batuan itu tidak hanya persegi, persegi panjang, namun dia ada susunan yang berbentuk trapesium. Oke, betul sekali. Jadi ada 4 yang kita temukan di Candi Selo Griyo. Oke, terus kita akan mengetahui nih, yuk kita mengamati sih di keempat bangun datar yang kita temukan itu cara mencari keliling dan luasnya gimana ya? Oke, yuk lanjut. Nah, di sini kita mari mengamati. Nah, yang bangun pertama yang tadi anak-anak temukan adalah persegi ya. Nah, apa sih persegi itu? Nah, persegi itu merupakan bangun datar segi 4 yang sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku. Oke, sudut-sudutnya siku-siku harus kita ingat.
Nah, misalkan semuanya berarti dari N, Q, P, O ini siku-siku ya. Oke, dan semua sisinya sama panjang. Oke, semua sisinya sama panjang. Nah, gitu. Misalkan itu yang garis NA itu kan A ya. Nah, berarti QP, garis QP berarti dia juga A. Oke, jadi semuanya sama panjang. Misalkan saya tulis 3, berarti semua sisinya, 4 sisinya itu ada panjangnya 3 semua. Betul. Terus gimana ya cara kita mencari keliling? Keliling itu apa sih? Nah, keliling itu adalah jumlah dari seluruh sisi-sisinya. Oke, jadi kalau ada persegi ada berapa sisi? Ada 4, betul. Oke. Nah, terus keempat ini berarti tinggal kita jumlahkan saja. Jadi A ditambah A ditambah A ditambah A. Oke, atau cara ringkasnya 4 dikali dengan A karena sisinya berjumlah ada 4. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah kita bisa untuk menghitung kelilingnya, terus gimana ya cara kita buat bisa menghitung luasnya? Nah, oke. Jadi luas persegi itu adalah sisi dikali dengan sisi. Nah, di sini sisinya itu adalah A, maka luasnya adalah A dikali dengan A. Betul. Oke, untuk persegi sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini yuk kita mengamati yang persegi panjang nih. Nah, tadi persegi panjang itu di Candi Selogriyo yang di mana, anak-anak? Betul, di relungnya, tempat Pak Arca para dewa. Oke, nah terus kita lihat gambar yang satu ini, yang sebelah kiri dulu ya. Nah, sebelah kiri sini itu di mana ya? Sisi kan kalau di persegi panjang itu bangun datar segi 4 dengan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Oke. Dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, di sini sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, itu bisa kita sebut dengan ada panjangnya dan ada lebarnya. Oke, untuk garis MC ini dia disebut dengan garis panjang. Kalau garis JK ini disebut dengan garis lebar atau lebarnya gitu. Oke. Nah, terus jika bentuknya yang ini yang sebelah kanan kita, kira-kira sama nggak ya untuk panjang dan lebarnya? Sama nggak? Kan tadi MC ini dia yang panjangnya ya. Nah, sekarang yang di atas yang JK nih. Nah, itu sama nggak? Iya, beda. Jadi bisa kita simpulkan kalau panjang itu adalah sisi terpanjang. Kalau di persegi panjang ya, kita lihat sisi yang paling panjang kan ini KL ya, yang sebelah kanan ya. Nah, KL ini dia sisi terpanjangnya. Oke, terus JK ini adalah lebar. Mengapa lebar? Lebar itu berarti sisi terpendeknya. Nah, itu biar kita lebih mudah ya ketika di bolak-balik gambarnya kita udah punya konsep kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, terus gimana sih cara kita cari untuk kelilingnya? Nah, keliling tadi sudah tahu kan anak-anak jumlah semua sisinya. Nah, di sini karena ada panjang dan lebar. Nah, bisa dan panjangnya ada 2, lebarnya juga ada 2. Nah, kita bisa masuk menemukan rumusnya kalau K itu sama dengan 2 dikali dengan P plus L atau 2 panjang dan ditambah 2 lebar. Oke. Terus luasnya bagaimana ya? Nah, luasnya kan sisi dikali dengan sisi. Karena di sini persegi panjang itu ada panjang dan lebar, maka luasnya adalah panjang dikali dengan lebar. Oke, sudah sangat paham? Oke, lanjut. Nah, di sini ayo kita mengamati lagi nih. Selain itu tadi anak-anak juga menemukan ada segitiga ya. Nah, di atas relung ya. Oke. Nah, segitiga itu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa ruas garis lurus ini. Nah, jadi ada 3 sisi ya. Nah, misalkan di sini ada segitiga ABC ya. Nah, oke. Nah, terus cara kita biar menghitung luas dan itunya, kelilingnya, berarti kalau keliling berarti dia betul. Udah sangat paham ya. Jadi keliling tinggal kita jumlahkan aja sisi-sisinya dari segitiga tersebut. Nah, ada A plus B plus C. Oke. Terus di sini A itu yang garis BC, kemudian B garisnya AC, dan juga C itu garis AB. Oke, terus untuk menghitung luasnya bagaimana ya? Untuk luasnya
adalah setengah dikalikan dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, A itu adalah alasnya dan T adalah tinggi segitiga. Oke, bisa kita lanjut. Baik, oke. Terus kita mengamati lagi, tadi ada yang bilang trapesium ya. Oke, trapesium. Nah, trapesium itu apa sih? Nah, trapesium itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, oke, berhadapan tetapi tidak sama panjang. Berhadapan tapi kok tidak sama panjang. Oke, kita bisa lihat ke gambar nih. Di sini ada trapesium. Nah, di sini mana sih sisi yang berhadapan itu? Nah, ini ada SR dan juga PQ. Nah, apakah dia panjangnya sama? Tidak. Nah, dia sejajar namun tidak sama panjang. Oke, terus cara kita buat mencari keliling dan luasnya bagaimana? Nah, yuk. Nah, untuk keliling berarti tinggal kita jumlahkan saja. Ada yang garis PQ, QR, PS, dan juga SR. Oke, jumlah semua sisinya. Terus kalau luasnya bagaimana ya? Nah, untuk luas trapesium, anak-anak perlu ingat di sini adalah jumlah sisi sejajar. Oke, jumlah sisi sejajar berarti ada SR dan juga PQ. Nah, maka panjang SR ditambah dengan panjang PQ itu dikali dengan tinggi. Nah, kita mencari tinggi ya. Kita setelah ketemu tinggi baru dia dibagi 2. Itu untuk luas trapesiumnya. Oke. Baik. Nah, di sini setelah anak-anak mengamati silakan untuk bertanya nih gitu. Kira-kira tadi pembahasan tadi kita kaitkan bangun datar dengan Candi Selogrio itu semakin paham atau tidak? Oke. Yuk silakan untuk bertanya. Oh ya, ini ada yang bertanya nih gitu, masih agak bingung nih terkait kaitan keliling dan luasnya ya. Oke, boleh. Kemudian ada yang tanya nih, apa nih? Oke, jadi terus nanti pengaplikasiannya bagaimana? Oke, yuk. Nah, untuk lebih memperjelasnya gitu, karena kita menggunakan model problem based learning. Nah, jadi sekarang waktunya anak-anak nih yang untuk lebih mendalaminya. Bagaimana ya? Nih, ayo kita mencoba. Oke. Nah, di sini sudah ada sebuah permasalahan ya, sebuah soal berkaitan dengan etnomatematika Selogrio dan juga bangun datar nih. Nah, di sini saya akan membagikan kelompok untuk anak-anak. Nanti anak-anak bisa berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk menjawab dari permasalahan ini. Oke, terus permasalahannya apa ya? Nah, permasalahannya itu adalah Candi Selogrio itu merupakan bangunan bersejarah di wilayah Magelang. Candi ini berlokasi lereng timur kumpulan 3 bukit, yaitu Bukit Condong, Giyanti, dan Malang. Tepatnya berada di Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Arsitektur Indonesia klasik berlatar belakang agama Hindu ini menghadap ke arah timur. Nah, di keempat sisi dinding bangunan candi terdapat 5 lerong yang tadi anak-anak sudah lihat. Nah, di sini relong ini dia sebagai tempat arca-arca perwujudan dewa. Ada arca yang Durga Mahisura Mardini dinding utara, Ganesha dinding barat, Agastya dinding selatan, Setana Diswara, dan Mahakala dinding timur. Nah, relong ini berbentuk persegi panjang. Oke. Dan sekarang permasalahannya, nah, relong ini tuh udah diketahui ya dengan nilai kelilingnya itu 72 cm. Nah, jika panjang relong tersebut sama dengan Ki, maka luas relong dinyatakan dalam Ki adalah. Nah, jadi anak-anak sudah mengetahui kelilingnya 72 cm, panjangnya itu dimisalkan dengan Ki. Nah, anak-anak mencari luasnya. Oke, silakan untuk berdiskusi. Saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke. Oke, baik. Karena sudah 30 menit ya. Nah, jadi sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan, monggo kelompok 1. Oke, baik. Lanjut presentasi kelompok 2. Oke, baik. Nah, dari kelompok 1 maupun kelompok 2 ini sudah bagus. Caranya itu
berbeda namun dari penyelesaiannya sama. Berarti dari kelompok 1, 2 ini sudah memahami dari permasalahan atau sudah memecahkan masalah dari sebuah masalahnya itu. Oke, terus atau kelompok yang lain apakah ada yang punya jawaban berbeda? Oh, sama semua ya. Oke, baik. Nah, kita mari bahas biar long gitu ya. Oke, yuk. Nah, untuk pembahasannya tadi sudah benar, diketahuinya 72 cm, kemudian panjang Q, dan yang ditanyakan adalah luasnya. Oke, kemudian kita jawab, kita masukkan dalam keliling, yaitu keliling persegi panjang apa anak-anak? Oke, 2 dikali dengan P ditambah L. Oke, kita substitusikan nilai K, 72, kemudian kita masukkan 2 dikali dengan Q plus L. Nah, di sini karena Q plus L ini adalah sebuah pemisalan ya, itu bisa kita pindah ruas, jadi Q plus L sama dengan 72 per 2 cm. Nah, karena yang dicari ini adalah L, oke, 72 per 2 sama dengan berapa anak-anak? 36, betul. Nah, yang dicari ini adalah L, maka Q-nya yang kita bagi, kita pindah ruas ya. Jadi L sama dengan 36 min Q cm, karena tadi di soal diketahui cm. Nah, terus setelah kita mendapatkan lebarnya, nah kita akan mencari nilai luasnya. Nah, luas persegi panjang itu apa anak-anak? P panjang dikali dengan lebar, betul. Lanjut, terus kita masukkan saja nilai panjangnya tadi berapa? Q. Oke, Q kemudian dikali dengan lebarnya tadi yang kita cari 36 min Q ya. Oke, benar. Oke. Nah, tinggal kita kalikan saja. Oke. 36 dikali dengan Q karena di sini Q. Nah. Oke, jadi hasilnya berapa anak-anak? Nah, hasilnya itu adalah 36 Q min Q kuadrat, itu sedikit tipe. Nah, jadi hasilnya tinggal kita kalikan saja 36 Q min Q kuadrat. Nah, cm kuadrat. Mengapa? Karena luas ya. Oke. Oke, jadi anak-anak sudah paham kalau untuk luas relungnya itu adalah 36 min Q 36 Q min Q kuadrat cm kuadrat. Cm persegi. Oke. Nah, sepertinya ada yang masih ingin ditanyakan lagi. Oke, sepertinya sudah sangat paham ya. Terus sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya ingin bertanya tentang kesimpulannya nih, apa aja sih yang didapat oleh anak-anak pada pertemuan hari ini gitu. Oke, apa? Oh, jadi merasa senang ya ketika pembelajarannya lebih variasi dengan menggunakan mengaitkan budaya ini. Yang tadi tidak tahu nih pasti jadi tahu kan kalau di Magelang ada Candi Selogrio. Nah, ya kan? Oke. Oke. Kesimpulannya berarti ada yang ingin menyampaikan? Oke, kalau keliling persegi apa anak-anak? 4 dikali A. Oke, benar. Kalau luasnya sisi kali sisi. Oke, benar. Kemudian persegi panjang nih. Apa nih? 2 dikali P plus L. Oke. Sangat hafal ya karena tadi sudah membahas lebih dalam di situ. Oke, kemudian kalau segitiga tadi apa? Setengah kali alas kali tinggi untuk luasnya. Oke, kalau kelilingnya A ditambah B ditambah C. Oke. Terus yang terakhir kalau keliling dari trapesium apa? Jumlah dari sisi-sisinya. Oke. Oh, tadi yang PQ ditambah itu ya. Oke, terus kalau luasnya apa? Oke, jumlah sejajar dikali dikali tinggi per 2. Sip. Berarti di pertemuan kali ini anak-anak sudah bisa memahami dari persegi panjang, segitiga, dan juga trapesium. Nah, untuk bangun data lainnya akan kita bahas di minggu berikutnya ya. Oke, nah sip. Untuk menguji pemahaman lebih lanjut dari anak-anak, silakan kerjakan soal latihannya. Ada 3 soal, nanti saya
share ke forum, nanti anak-anak bisa mengerjakan di situ. Oke. Baik, sebelum saya tutup, adakah yang ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Baik, alhamdulillah kalau anak-anak sudah paham. Jadi bisa untuk berguna untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, begitu. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya dari anak-anak, responnya yang sangat baik. Sudah memperhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.